Nasaruddin Umar adalah salah satu tokoh Islam yang cukup dikenal di Indonesia. Ia dikenal sebagai ulama, akademisi, penulis, sekaligus pejabat negara. Pemikirannya banyak membahas tentang Islam yang damai, terbuka, dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Perjalanan hidupnya menjadi contoh bagaimana pendidikan dan ketekunan dapat membawa seseorang dari daerah menjadi seorang tokoh nasional. Baik, di video hari ini mari kita bahas tentang sosok Nasaruddin Umar. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Nasaruddin Umar lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1959 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Daerah Bone sendiri memang dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan masyarakat Bugis yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi keilmuan dan keagamaan. Dalam kehidupan masyarakat Bugis, pendidikan agama sering menjadi bagian penting dari kehidupan keluarga. Hal ini jugalah yang menjadi dasar yang kuat dalam perjalanan intelektual Nasaruddin Umar di kemudian hari. Masa kecil Nasaruddin Umar dihabiskan di lingkungan kampung yang sederhana di Bone. Seperti anak-anak lain di daerah tersebut, ia tumbuh dalam suasana masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan adat istiadat. Sejak kecil, ia sudah dikenalkan dengan kegiatan keagamaan, seperti belajar membaca Al-Quran dan mengikuti pengajian. Dalam keluarga dan lingkungannya, pendidikan selalu dianggap sebagai sesuatu yang penting. Nasaruddin Umar dikenal sebagai anak yang rajin belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia tak hanya belajar tentang pelajaran sekolah, tetapi juga banyak membaca, utamanya buku-buku keagamaan. Kebiasaan membaca ini kemudian membentuk cara berpikirnya yang kritis dan terbuka. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, Nasaruddin Umar memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke bidang studi Islam. Ia kemudian berangkat ke Jakarta untuk menempuh pendidikan tinggi. Di ibu kota, ia bertemu dengan banyak guru dan akademisi yang tentu saja memperluas wawasannya tentang agama dan masyarakat. Ia kemudian melanjutkan studi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang merupakan salah satu perguruan tinggi yang terbesar di Indonesia. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang aktif berdiskusi dan senang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai persoalan agama. Selama menjadi mahasiswa, Nasaruddin Umar banyak terlibat dalam kegiatan akademik dan organisasi. Ia sering mengikuti seminar, diskusi, dan berbagai forum ilmiah yang membahas persoalan agama dan masyarakat. Ia juga banyak berinteraksi dengan para dosen yang memiliki pemikiran luas tentang Islam. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Nasaruddin Umar tidak berhenti belajar. Ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk memperdalam keahliannya dalam studi Islam. Ia kemudian menekuni bidang tafsir Al-Quran yang menjadi salah satu fokus utama kajiannya. Penelitian yang ia lakukan mencoba menghubungkan antara ajaran Al-Quran dengan persoalan kehidupan masyarakat modern. Salah satu kajian yang cukup terkenal dari Nasaruddin Umar adalah tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Al-Quran. Ia mencoba menjelaskan bahwa ajaran Islam sebenarnya memberikan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan. Menurutnya, banyak kesalahpahaman tentang posisi perempuan dalam Islam yang muncul karena penafsiran yang kurang tepat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Nasaruddin Umar mulai berkarir sebagai dosen. Ia mengajar berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan juga pemikiran Islam. Sebagai dosen, ia dikenal mampu menjelaskan materi yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Cara mengajarnya membuat ia dihormati oleh mahasiswa dan juga koleganya. Karir akademiknya terus berkembang dari tahun ke tahun. Ia tak hanya mengajar, tetapi juga aktif melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah.
Tulisan-tulisannya sering dipublikasikan dalam buku maupun jurnal akademik. Melalui tulisan tersebut, ia mencoba menjelaskan berbagai persoalan keagamaan secara ilmiah. Dan karena dedikasi dan keahliannya dalam bidang ilmu agama, maka Nasaruddin Umar kemudian diangkat menjadi guru besar atau profesor. Gelar profesor merupakan pengakuan atas kontribusinya dalam dunia akademik. Peran ini membuatnya semakin berpengaruh dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Selain mengajar dan meneliti, Nasaruddin Umar juga aktif menulis buku. Banyak buku yang dia tulis membahas tentang tafsir Al-Quran, pemikiran Islam, dan hubungan antara agama dengan kehidupan sosial. Buku-bukunya sering menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti yang mempelajari tentang studi Islam. Dalam berbagai kesempatan, Nasaruddin Umar juga sering memberikan ceramah di berbagai tempat. Ia diundang oleh kampus, lembaga keagamaan, maupun organisasi masyarakat. Ceramahnya biasanya membahas tentang pentingnya memahami agama secara bijak dan tidak sempit. Selain dikenal sebagai akademisi dan penceramah, Nasaruddin Umar juga sering terlibat dalam dialog antar agama. Ia percaya bahwa dialog sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam dialog tersebut, ia sering menjelaskan bahwa Islam mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Perjalanan karirnya tidak hanya berada di dunia akademik. Nasaruddin Umar juga pernah terlibat dalam pemerintahan. Ia pernah dipercaya untuk membantu merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia. Dalam karir pemerintahannya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Jabatan ini membuatnya terlibat langsung dalam berbagai pengelolaan, termasuk program keagamaan di tingkat nasional, dan ia juga bekerja sama dengan banyak tokoh agama dan pejabat negara dalam mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan agama dan kerukunan umat beragama. Selain itu, Nasaruddin Umar juga dipercaya menjadi imam besar di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Indonesia dan menjadi simbol penting kehidupan Islam di negara ini. Ia juga sering memberikan khutbah dan ceramah kepada para jemaah. Di bawah kepemimpinannya, Masjid Istiqlal semakin dikenal sebagai tempat yang terbuka bagi semua kalangan. Banyak kegiatan keagamaan, pendidikan, dan dialog antar agama yang diselenggarakan di masjid tersebut. Ia berusaha menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran dan dialog. Karena pengalaman dan kontribusinya yang luas, Nasaruddin Umar kemudian dipercaya menjadi Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2024. Jabatan ini membuatnya memegang tanggung jawab besar dalam mengelola kehidupan keagamaan di Indonesia. Selain sebagai menteri, ia sering menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Ia percaya bahwa keberagaman merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong berbagai program yang dapat memperkuat toleransi dan saling pengertian. Dalam kehidupan pribadi, Nasaruddin Umar dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia tidak suka menampilkan gaya hidup yang berlebihan. Banyak orang yang mengenalnya mengatakan bahwa ia tetap rendah hati meskipun memiliki banyak pencapaian. Ia juga dikenal dekat dengan mahasiswa dan masyarakat. Sikap ini membuatnya dihormati oleh banyak kalangan. Perjalanan hidup Nasaruddin Umar menunjukkan bahwa pendidikan dapat membuka banyak peluang dalam kehidupan. Dari seorang anak yang lahir di daerah Bone, ia mampu mencapai posisi penting di tingkat nasional. Perjalanan tersebut tentu tidak mudah dan membutuhkan kerja keras yang panjang. Ia harus melalui berbagai tahap pendidikan dan pengalaman. Semua itu membentuk dirinya menjadi seorang tokoh yang berpengaruh. Dan hingga saat ini, Nasaruddin Umar masih aktif memberikan pemikiran dan kontribusi bagi masyarakat. Ia terus terlibat dalam berbagai keagamaan, akademik, dan sosial. Perannya sebagai ulama, akademisi, dan pejabat negara membuatnya memiliki pengaruh yang luas. Banyak orang berharap pemikirannya dapat terus memberikan manfaat bagi Indonesia. Dan teman-teman, demikianlah tadi biografi singkat tentang beliau yang sempat saya rangkum.
Kalau ada saran dan tambahan informasi, bisa kalian tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Dan mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Subscribe juga ini channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.